Tetap diizinkan untuk menyelesaikan walaupun dia ya kan memang itu harus dituntaskan. Yang jelas memang kan prinsipnya jangan sampai melewati tingkat 20 soal rencana pemanggilan saksi sendiri harus. Ya kebetulan gini, saya lupa beberapa hari lalu itu sudah ada surat dari Komisi 2 yang sampai di Ketua KPU dan didisposisi ke kami semua anggota. Saya lupa persisnya, saya juga sudah disposisi, saya akan hadir. Yang jelas disposisinya ke semua komisioner. Tapi kan yang maju ke meja saya ya tentu saya. Ya yang jelas pasti kalau misalnya RDP ya memang selama ini bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Komisi 2 untuk melakukan pengawasan terhadap KPK. Tentu kalau ada pertanyaan itu ya kami harus menghubungi proses. Tapi yang jelas kalau undangannya itu dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan. Tapi apakah nanti spesifik untuk sirekap, bagaimana itu kita lihat ya, ini kita tidak bisa hindari yang namanya mencari keadilan itu bisa dicari di mana. Nah, tinggal kan gini sebenarnya. Kalau ada proses-proses yang kemudian secara berjenjang itu sudah melalui prosedur dan kemudian tentu misalnya ada lembaga pengawas ya yang juga bisa memberikan rekomendasi, mengeluarkan beberapa putusan, pasti kami akan tindak. Dan kalau misalnya ada catatan-catatan yang dari bawah sampai ke RI, tentu kami konfirmasi langsung ke tingkat provinsi bagaimana situasinya. Sehingga dengan demikian jadi tahu, oh ini sudah selesai, oh ini memang sudah selesai, tapi kemudian saksi peserta pemilu keberatan. Nah, keberatannya apa? Nah, ada juga nanti misalnya peristiwa-peristiwa yang kemudian jadi catatan keberatan di pleno rekap provinsi itu diketahui di tingkat provinsi, sama seperti BRI munculnya di tingkat RI ya. Jadi ketika dikonfirmasi ke provinsi mereka juga tidak tahu dan itu baru muncul di RI dan dimanapun juga menjadi catatan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat nasional. Mas, tadi dinamika di panel B juga ada salah satu caleg hasil di NTT juga yang suaranya paling tinggi itu menyampaikan surat pengunduran diri. Sesuai mekanismenya nanti surat pengunduran diri itu akan ditindaklanjuti seperti apa? Gini, kalau yang jelas tadi memang sempat ada, tapi yang jelas kan tugasnya rekapitulasi nasional itu sebenarnya untuk membacakan formulir model hasil dari rekapitulasi nasional. Jadi kami menghitung itu semua, jadi tidak ada kaitannya dengan apakah ada surat pengunduran diri atau tidak. Tetapi dalam forum kemudian disampaikan surat, itu surat itu diberikan ke Ketua KPU, tentu akan kami kaji, tapi tidak dalam rangka mengubah posisi mereka. Nanti berpengaruhnya di perolehan ya itu soal lain nanti kita jelaskan. Karena tugas kami kan sebenarnya memastikan bahwa hasil pemilu di satu provinsi yang merupakan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten kota dan provinsi itu kita hitung di tingkat nasional. Partai politik itu kemudian suaranya berapa, setiap calon dapatnya berapa, calon PDP juga begitu, calon presiden itu termasuk jumlah DPP, penggunaan pengguna surat suara dasar, partisipasinya nanti akan dan itu disampaikan oleh saksi dari partai politik, dari peserta pemilu kan, termasuk juga soal dinamikanya kemudian karena ini live streaming, ya itu bisa diketahui oleh publik. Tapi mungkin paling tidak saksinya tahu bahwa ini proses bisa sampai melakukan disclosure bahkan